Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nah, yang terhormat, Dewan Juri dan Panitia yang telah memberikan kami kesempatan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu DARE e-commerce pendukung petani pada penguasaan teknologi informasi di era Society 5.0. Nah, optimalisasi dan sinergisitas generasi milenial di era new normal sebagai upaya mewujudkan Society 5.0. Di sini kami dari UPN Veteran Yogyakarta, perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Hasrian dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, dan rekan saya Afif Rehan Semanto dari jurusan Agribisnis UPN Veteran Yogyakarta. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari gagasan kami ini. Yaitu Indonesia merupakan negara agraris sehingga mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Menurut data BPS, jumlah petani di Indonesia mencapai 35,7 juta jiwa di tahun 2018. Hal ini menjadikan pertanian memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Namun, petani Indonesia kurang berdaya saing dalam penggunaan teknologi informasi. Next. Menurut Purnomo dan Zakaria, pekerja yang menguasai teknologi dan informasi akan memiliki pendapat yang lebih tinggi daripada pekerja lainnya. Begitu pula dengan petani. Kurangnya penguasaan teknologi di era modern akan mengakibatkan kurangnya jangkauan pada akses pasar. Karena di era Society 5.0 ini, manusia dituntut untuk bisa bekerja sama dengan teknologi itu sendiri. Next. Jadi dapat disimpulkan terdapat 4 permasalahan umum dalam hal ini. Yang pertama, kurangnya pemahaman teknologi. Yang kedua, kesulitan menjangkau akses pasar. Yang ketiga, belum adanya media belajar teknologi. Yang keempat, rancunya alur pemasaran. Next. Nah, selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama adalah menganalisis permasalahan petani akibat kurangnya pemahaman petani terhadap teknologi informasi. Nah, yang kedua adalah memberikan solusi alternatif berupa aplikasi e-commerce untuk membimbing petani dalam pelajaran teknologi dan serta memudahkan petani dalam menjangkau akses pasar. Nah, di sini perannya yaitu teknologi dan informasi. Nah, selanjutnya yaitu menyederhanakan alur pemasaran untuk mencegah terjadinya harga produk yang tidak stabil sehingga tidak membebankan kepada petani baik itu ataupun ke konsumen. Nah, selanjutnya adalah e-commerce DARE memiliki definisi dan fungsi. Yang pertama adalah sebuah gagasan e-commerce yang mengayomi petani di era Society 5.0. Yang kedua adalah memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Nah, di sini memberikan ilmu kepada petani sehingga dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan kepada petani sehingga dapat memproduksi lebih banyak. Nah, gambaran umum dari DARE adalah menyelesaikan beberapa permasalahan umum dari petani Indonesia. Saat ini, melalui DARE, petani akan dibimbing untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan bahkan dapat bekerja dengan teknologi itu sendiri. Nah, pada era Society 5.0 ini, setiap individu harus mampu memiliki kemampuan di bidang teknologi dan informasi. Nah, begitu pula dengan para petani. Selanjutnya, filosofi DARE. Yang pertama adalah description atau deskripsi. Di sini mendeskripsikan teknik pertanian yang canggih kepada para petani sehingga dapat menerapkannya. Lalu apply atau menerapkan teknologi bagi pertanian modern menggunakan alat-alat yang canggih sehingga meningkatkan faktor produksi dan efisien. Selanjutnya, yang ketiga adalah resell atau penjualan ulang. Nah, penjualan di sini dari petani kepada pengelola untuk diantarkan ke konsumen. Jadi, dari produsen ke distributor langsung ke konsumen. Selanjutnya, yang keempat adalah explore atau menjelajahi. Nah, penjelajahan kawasan pertanian menjadi pariwisata sehingga dapat memiliki nilai tambah. Selanjutnya, Ini adalah konsep DARE. DARE memiliki sekitar konsep yang sangat ringkas. Yang pertama,
konsep ini awalnya dari petani menyalurkan produk kepada DAR itu sendiri, dan DAR akan mendistribusikan produk kepada konsumen. Konsumen yang menerima produk akan memberikan saran dan masukan kepada DAR. Lalu DAR akan mengolah saran yang didapatkan dari konsumen menjadi bahan atau materi pelatihan kepada para petani, sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme kepada petani dan konsumen. Next. Untuk menunjang hal ini, DAR memiliki 4 fitur utama. Yang pertama adalah ajar petani. Dalam fitur ini terdapat pelatihan online mengenai pertanian modern dan juga pengolahan hasil panen. Pertanian modern seperti hidroponik, urban farming, dan juga vertikultur, dan pengolahan hasil panen seperti industri hulu. Yang kedua adalah Teknotani. Fitur ini menyediakan pelatihan offline yang berisi pengaplikasian teknologi terhadap alat-alat pertanian. Yang ketiga adalah Untung Tani. Fitur Untung Tani berisi pemasaran barang berupa pasar online. Dan yang terakhir adalah Pasar Tani. Fitur ini adalah menyediakan pembelajaran kawasan pertanian menjadi sektor pariwisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat pertanian kepada generasi muda. Next. Nah, untuk menunjang hal ini diperlukan pola kemitraan. Dalam hal ini adalah DAR sebagai regulator jalannya akses pemasaran dan juga penyedia media pembelajaran, dan di mana objeknya sendiri yaitu petani yang akan diayomi oleh DAR ini. Yang terus kelompok mitra yang diperlukan adalah kelompok tani. DAR merupakan kelompok tani untuk mengetahui kondisi pertanian secara langsung. Dan yang kedua adalah Karang Taruna. Adanya kemitraan dengan Karang Taruna akan membantu DAR untuk mengajarkan teknologi kepada petani dan juga untuk meningkatkan minat kepada generasi muda. Dan terakhir adalah Dinas Pertanian. Dinas Pertanian dalam kemitraan ini berfungsi sebagai untuk memberikan pelatihan dan juga konsultasi kepada petani dengan bekerjasama dengan e-commerce DAR. Next. Nah, selanjutnya adalah keunggulan e-commerce DAR dari e-commerce lainnya, yaitu salah satunya adalah e-commerce DAR merupakan pelayanan pada aspek dan pemasaran sekaligus. Nah, di sini DAR memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi, dan di sini fungsi sosialnya menyediakan konsultasi kepada petani dan memberikan pelatihan kepada petani. Sedangkan fungsi ekonominya ialah membantu petani untuk menjangkau akses pasar. Nah, saat ini memang sudah banyak e-commerce yang di bidang pertanian, akan tetapi hanya berdasar pada aspek pemasaran ataupun pada aspek pelatihan saja. Nah, di sini e-commerce DAR memiliki fungsi yang lebih banyak, yaitu memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi, sehingga mencakup aspek pemasaran dan aspek pelatihan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kurangnya pemahaman teknologi mengakibatkan petani kurang berdaya saing sehingga kesulitan dalam menjangkau akses pasar. Nah, e-commerce DAR ini membantu petani dalam penggunaan teknologi dan informasi sehingga memudahkan petani untuk menjangkau akses pasar. DAR merupakan e-commerce yang menyediakan layanan di bidang konsultasi dan pelayanan akses pasar. Nah, yang ketiga adalah alur pemasaran dari hasil tani akan lebih efektif karena langsung dikirim dari petani ke distributor langsung ke konsumen. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Pertanian akan selalu eksis selama manusia tak berfotosintesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.